Mereka tanpa perjanjian sama dengan hidup tanpa kepastian. Lihat Bapak Ibu, kasih Tuhan tanpa syarat, janji Tuhan bersyarat. Semua orang bisa menikmati kasih Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Orang berdosa, nggak berdosa. Orang benar, orang nggak benar. Orang percaya, nggak percaya. Tapi janji Tuhan, sekalipun dia anak Tuhan, orang percaya, sekalipun dia hamba Tuhan, belum tentu mengalami janji Tuhan. Kenapa? Janji Tuhan bersyarat. Yuk Bapak Ibu, kalau kita mau bebas, bikin komitmen sama Tuhan, dengan Tuhan. Siang hari ini, sebelum saya tinggalkan pada ini, saya mau bertobat. Saya mau akui dan tinggalkan semua dosa saya. Saya tahu Bapak Ibu ketika Anda dengar saya khotbah, jangan tunggu berdebar-debar. Saya mau katakan gini, jangan keraskan hati. Menyesal sebelum terlambat. Menyesal kalau nggak ada artinya. Buatlah perubahan sebelum perubahan memaksa kita untuk berubah. Perlu filter firman Tuhan. Yang kedua, butuh aturan. Hati nurani kita harus beres. Yang ketiga, butuh yang sebuah perjanjian, janji sama Tuhan. Kasih Tuhan ada syaratnya, tapi janji Tuhan ada syaratnya. Tuhan mencari siang hari Bapak Ibu yang berkata, Tuhan aku bikin komitmen sama Tuhan. Aku mau serius dengan Tuhan. Bapak Ibu lihat janji Tuhan. Apa yang nggak pernah kau lihat dengan mata, nggak pernah kau dengar dengan telinga, nggak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Amin. Itu janji Tuhan. Kau terus naik, bukan turun. Jadi kepala, bukan jadi ekor. Apa saja kau buat, dibuatnya berhasil dan beruntung. Ada banyak orang berhasil tapi tidak beruntung. Alkitab paketnya komplit dengan hemat, berhasil dan beruntung. Keluargamu bahagia, keuanganmu bahagia, kesehatanmu diberkati Tuhan. Amin. Yang terakhir yang keempat Bapak Ibu. Yesus. Mereka perlu yang namanya ekstensif. Apa itu merdeka? Itu mahal. Merdeka itu bukan barang murahan. Indonesia merdeka dari Belanda, Jepang. Berapa banyak rakyat Indonesia yang mati? Yang ibu-ibu jadi janda. Anak-anak kehilangan orang tua. Harganya mahal Bapak Ibu. Kata Paulus, dahulu kita hamba dosa, sekarang kita hamba kebenaran. Dulu ia seorang pembenci, murid sekarang Paulus menjadi apa? Murid Kristus. Bukannya namanya Saulus berubah menjadi Paulus, tapi benar-benar dia menjadi murid sejati. Banyak orang dibaptis namanya berubah, tapi kelakuan hidup nggak pernah berubah. Lebih baik nama harus diganti, bikin malu. Amin. Apa artinya nama? Tapi kalau kita nggak berubah, yang Tuhan mau kita berubah. Baik lagi, mereka itu sangat mahal harganya. Yesus membayar dengan darahnya di atas kayu salib. Ketika manusia diusir keluar dari Taman Eden, Bapak Ibu tahu hancurnya hati Bapa. Tidak ada cara mengembalikan dia balik menikmati Eden kecuali anak yang tunggal mati tergantung di kayu salib. Saya percaya Bapak Ibu ketika kita sadar akan kematian Yesus, kita menjadi orang Kristen yang hidup dalam kebenaran. Amin. Yang namanya burung itu pasti berenang. Amin. Burung berenang. Burung terbang. Jangan bilang amin. Pasti ngantuk. Saya sengaja tes. Ada yang bilang amin tadi itu. Ya, bilang kanan kiri. Gua tahu siapa orangnya bilang amin. Burung pasti terbang. Ikan pasti berenang. Orang Kristen pasti hidup dalam kebenaran. Kalau dibilang Kristen, kalau dibilang Kristen tapi hidupnya jatuh bangun dengan dosa, kompromi dengan dosa, bermain dengan dosa, diperbudak oleh dosa, apakah dia Kristen? Bukan, hanya saudara yang tahu jawabannya. Ya, yuk terakhir. Semua baca 2, 3. Percaya Yesus tidak perlu bayar harga, tetapi ikut Yesus perlu bayar harga. Sangkal diri tiap hari, pikul salib. Saudara, perkataan Kristen diucapkan di kota Antioquia karena orang Antioquia melihat murid Yesus hidupnya beda. Saya rindu Bapak Ibu kehadiran kita di Palem Group dan Bina Karya menjadi berkat sehingga Tuhan dimuliakan di keluarga, di masyarakat, di jalanan, bahkan di mana-mana jadi berkat. Amin.